semuanya? Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial bagi kita semuanya. Kita mau memperingati kemerdekaan Indonesia ulang tahun yang ke-79. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Saya percaya Tuhan menyertai Indonesia dan Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala barata kala barata kala basye. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus kami Tuhan, Engkau layak kami puji sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami undang Engkau Tuhan hadir Tuhan bersama-sama dengan kami ya Allah. Lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu dan lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan, di GBI Pantai Permata Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapak. Kami percaya Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu melingkupi setiap kami ya Bapak. Kami memiliki kesakitan Engkau akan sembuhkan Tuhan oleh biudara Yesus. Engkau akan memberikan Tuhan kekuatan yang baru Tuhan bagi setiap umat-umat-Mu ya Bapak. Bahkan Tuhan mereka ya Tuhan yang kehilangan pengharapan Tuhan, yang putus asa ya Bapak, kami percaya Tuhan akan menghibur Tuhan setiap mereka ya Bapak. Tuhan akan memberikan Tuhan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan akan mengasihi Tuhan setiap kami Tuhan. Tapi yang terlebih dahulu Tuhan, kami mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Pakai bibir mulut setiap kami Tuhan. Kami bisa Tuhan memberikan Tuhan kesaksian lewat kehidupan kami Tuhan. Sehingga setiap mereka Tuhan akan mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan kami percaya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Berikan kami Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Sehingga kami semakin semangat Tuhan, semakin unity di dalam Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan kesatuan hati, Tuhan akan memberikan keunitian bagi setiap Tuhan yang tertanam Tuhan di wadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, siapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panai yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yes. Kau sungguh baik Tuhan bagi kami Tuhan. Biarlah kami pada pagi hari bisa menyiapkan hati kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shikila bashikira tatalabo. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
puji bersama-sama. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa buat Indonesia. Kami angkat tangan kami buat Indonesia, bendera kami Indonesia. Diberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai ke Aceh. Kami merindukan kemuliaan-Mu hadir buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta lawatanmu terjadi buat negeri kami. Kami berdoa buat pemerintahan kami Indonesia Tuhan. Diberkati, dilindungi. Kami berdoa buat ekonomi kami Indonesia. Diberkati, dilindungi Tuhan. Kami berdiri dari generasi anak-anak muda, anak kecil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi lawatan-Mu buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar kemuliaan-Mu hadir Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pendidikan Indonesia diberkati. Kami berdoa Tuhan, setiap generasi boleh mendapat pendidikan yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Roh-Mu tercurah buat bangsa kami Tuhan. Kami minta pemerintahan yang terbaik 2024 Yesus. Indonesia Tuhan penuh kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. 5 tahun ke depan kami melihat generasi kami dipulihkan, dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dengan ulang tahun kemerdekaan bangsa kami yang ke-79, kami tahu Tuhan, Indonesia sayang di mata-Mu. Kami melihat Tuhan, kami akan melihat dari pula-pula, dari desa-desa, dari kota-kota, akan melihat kemuliaan-Mu besar buat bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji termulialah Kau pagi hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu buat bangsa kami. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Amin. Tetap kita sama-sama di dalam hadirat Tuhan. Shikila la 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 barata kala barata kala basyaka la 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 barata kala barata kala bu. Shikila la 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 barata kala basyaka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang ku
yang kudus layak disembah. Senang in the highest, let our feet believe in us. Oh, Mari kita sama-sama kedua tangan kita katakan. Hosanna in the highest, let our King believe in us. Kami percaya Tuhan lawatanmu sempurna bagi setiap kami Tuhan. Kami pulang dari tempat ini ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru yang Tuhan berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Bilang sama kanan kiri, merdeka. Merdeka. Haleluya. Tuhan itu baik bagi setiap kita, amin. Amin. Ayo kita sama-sama tepuk tangan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, sudah nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan curahkan roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anakku menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hatimu, biar iman kami bangkit, segera nyatakan kedatangan harimu. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami.
tempat ini memiliki roh yang menyala-nyala. Amin. Ayo, mari kita semua bakar roh setiap kita. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Ayo lebih semangat lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, niatlah janganlah. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Ayo mari kita maju pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Soleh kanan kiri katakan, ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyik. Terima kasih ya Bapa, Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Biarlah setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan ke lumbung setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I will have in your hand. For the moment that I wake up
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love Led me to the fire, darkest night. You are close like no other. I know you were so Father. I know you were so great. Oh, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. oh my life, All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out to me. Your goodness is running out to me. You are laid down, I surrender now. I need you every day. Your goodness is running out to me. Oh, my life you have been faithful. di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh my life, All my life you have been faithful. oh my life, All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. oh I will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. I will sing of the goodness Oh God, berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan. Shakalalalalalala baratakala bababa baratakala bashikila baratakala baratakala bashe. Shikila la 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 baratakala bababa baratakala baratakala bashe. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk berduaan Tuhan dengan Engkau ya Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan Tuhan isi hatimu Tuhan.
Gembala pembina kami Tuhan Paniko ya Bapa. Ya kebenaran firman-Mu Tuhan disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap kami akan berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mampukan Tuhan setiap kami ya Bapa, untuk menangkap Tuhan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau ucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033, bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empowered 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya, bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z.
Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut on-site dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Goll. Dia mengatakan dengan berani bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya. Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai 3, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah. Itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap. Tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas mezbah
tidak boleh padam. Kita ini adalah mesbah. Api dalam mesbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada 3 macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian, dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung, pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Mengenai api kasih, kalau melihat Wahyu pasal 2, di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Bangkit, jadi teranglah, harvest now. Masanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus, yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya,
Mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun, sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi. Supaya unity terjadi, gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mezbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini, Tuhan membersihkan gerejanya, supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus, supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya. Karena masa kekeringan selama 3,5 tahun. Jadi kalau mau melihat penuaian jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain.
Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya pola penuaian jiwa ke depan ini sampai dengan tahun 2033 adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033 diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini. Untuk mengurapi kita. Memberikan kepada kita kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh saat ini. Tuhan curahkan pengurapan-Mu. Curahkan Tuhan pengurapan kuasa itu ya Tuhan. Kau berikan kepada kami. Kuasa, terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati.
Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang Kau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau hajar kami juga kalau kami salah ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Ya Bapa, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus.
persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.